Ini adabnya Rasulullah kalau ada masalah. Kita hari ini kan penuh masalah, banyak masalah. Yang pertama, beliau itu prinsipnya tetap adil ya. Adil itu yang salah ya diputus salah. Tidak mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang satu agama, ndak. Adil. Jadi kalau salah ya salah. Meskipun orang Yahudi kalau benar ya dibenarkan. Kalau salah ya disalahkan. Itu namanya adil. Yang kedua, menghindari suudzon, prasangka buruk. Jadi ini kalau hukum berarti praduga tak bersalah. Jangan nuduh dulu, jangan menyalahkan dulu sebelum ada buktinya. Jadi kalau ada masalah, hindari prasangka buruk. Lah berarti tidak kritis Pak, tetap kritis. Tapi jangan mutus dulu sebelum meneliti. Nah itu kayaknya Rasulullah. Kemudian menghormati kebenaran dan ilmu. Banyak kan orang itu yang tidak menghargai kebenaran. Pokoknya menurut saya begini. Loh ini loh ada fakta begini. Tidak, saya tidak mau tahu fakta itu. Yang penting ini namanya tidak menghargai kebenaran. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya perspektif, ada beda fakta dengan perspektif kita. Kita tidak mau menerima fakta ini. Padahal faktanya jelas loh. Ini namanya tidak mau menghargai kebenaran. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah merusak peradaban. Ketika orang bilang, loh ini ada manfaatnya juga loh. HP ini ada manfaatnya. Kita enggak, pokoknya ini harus merusak. Nah ini namanya tidak menghormati kebenaran. Kalau Rasulullah ya menghargai, menghormati. Kalau orang membawa fakta, membawa data, mengadu apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi sumber perselisihan. Jadi kalau ada masalah ya jangan dibesar-besarkan, jangan diperluas, jangan diulang-ulang. Sudah tahu kalau menggunakan kalimat itu temanmu sakit hati, tersinggung, ya jangan diulang-ulang ngomong seperti itu terus. Jangan diulang-ulang menyebut itu terus. Kayak pertarungan abadi antara kubu di medsos itu. Kubu cebong sama kubu kan itu sampai hari ini ada kan diksi-diksi itu dipakai. Padahal Al-Qur'annya kan jelas wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Salahnya sana sih Pak. Yang sini sana duluan kok Pak sana ya. Ya wes ya. Intinya sama-sama memberi gelar buruk, apapun gelar buruk itu. Jadi itu kan sumber perselisihan. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihapuskan. Biar kita tidak habis energi untuk yang tidak penting. Dan mengutamakan persaudaraan. Kita itu kan hari ini lebih sering mencari perbedaan yang membuat kita berjarak dengan orang lain. Ketemu teman misalnya, itu ngecek, ini teman ini agamanya apa ya? Oh sama Islamnya kok. Tapi Islamnya NU kok Muhammadiyah. Muhammadiyah. Muhammadiyah yang garis lurus atau garis lucu. Oh itu garis Jadi yang dicari bedanya terus. Untuk menegaskan bahwa aku dan kamu berbeda. Mbok ya sudah kita ambil yang persaudaraan level paling universal saja. Aku manusia, dia manusia. Itu kan lebih luas. Tidak perlu kamu kejar identitas detail sampai mana. Paling tidak kita sama-sama manusia kok dengan dia. Nah ini dulu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi mengutamakan persaudaraan. Ya, persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Baik, jadi ini kalau ada masalah kalian ingin ingat rumusnya ya dari Rasulullah. Adil, jangan prasangka buruk, terbukalah untuk menerima kebenaran, kurangi sumber-sumber konflik, dan utamakan persaudaraan. Ini akan mencerahkan hidup kita. Lanjut. Nah ini menarik. Ini asli saya ambil dari Ihya. Adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya sesama Muslim memberi salam. Tidak usah nunggu
yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam. Tidak usah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu. Saya yang lebih senior kok. Tidak begitulah. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah, kamu ngoceh terus. Iya, yo mbok yang toleran. Wong ini sedang bertamu di rumahnya orang, siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu, kalau bahasa Jawanya jagong, di rumah beliau. Cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit ini. Mau diusir gimana wong ya tamu? Tidak diusir kok ya tamunya tidak paham-paham. Nah, kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama-lama, secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang nggak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang nggak harus seharusnya diomongkan. Wah, lama nggak ketemu, sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Anunya berapa? Kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak. Wis tanya itu tidak usah yang detail tentang kondisi dia, mbok tanya, di sana sudah hujan apa belum? Itu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, tidak usah tanya yang detail keadaan yang mungkin menyinggung atau melukai dia, kita tidak sadar. Kapan menikah? Gitu kan. Akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama tidak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu. Kalau ada yang meninggal, dapat musibah, pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kemudian tidak memata-matai, mengintip. Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru, itu beli miliknya pacarnya, apa kredit, apa-apa. Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ihwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah. Tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya. Atau sekedar mendengarkan ghibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang menyebar aib, kita tidak usah mendengarkan. Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan kita justru yang nyebar aib, karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya kesini kok. Ini nyebar aib namanya. Tidak usah.
Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti kita simpan sendiri, tidak disebar. Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut. Dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Yang satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Teman-teman di kos juga begitu, saling belajar.